Bab 101 Pertempuran dimulai. Tang Wulin memperhatikan bahwa belati naga cahaya di tangan Xie telah berkurang ukurannya menjadi satu lingkaran dan cahayanya menjadi redup. Namun tampaknya telah tumbuh lebih solid. Garis-garis pada belati itu bahkan lebih jelas untuk dilihat dan sekarang membawa aura mengerikan ke sana. 2 cincin. Sebenarnya ada siswa di kelas 5 dengan 2 cincin. Meskipun baru saja tiba di sela-sela. Mulut Long Hengsu sudah agape. Dibandingkan dengan kelas 1 dengan 3 Soul Grandmaster. Fakta bahwa Soul Grandmaster muncul di kelas 5 bahkan lebih mengejutkan. Itu adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua sejarah Akademi Issea. Long Hengsu merasakan wajahnya panas kesakitan seolah dia ditampar. Oh Wu Zhangkong, Wu Zhangkong, Anda benar-benar mampu. Seluruh kelas 5 mulai bersorak ketika mereka melihat bahwa sebenarnya ada 2 cincin di bawah kaki Xie. Dalam sekejap cahaya dan bayangan, keduanya bergegas menuju yang lain. Dengan ekspresi serius, Xie mempercepat, berubah menjadi cahaya keemasan. Berputar melengkung ke arah Wei Xiaofeng dan menekannya kembali. Sebelum mereka bahkan berbenturan, aura penindasan Xie membuat Wei Xiaofeng merasa seolah-olah sedang dicincang. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Dia pasti baru saja menerobos. Sementara aku sudah di peringkat 22. Bagaimana kekuatan jiwanya masih begitu menindas? Tentu saja, Wei Xiaofeng tidak tahu bahwa dengan jiwa kembarnya, kekuatan jiwa Xie jauh lebih kuat daripada yang lain di peringkat yang sama. Tak satu pun dari 4 lainnya tetap menganggur sementara keduanya bentrok. Tang Wulin tidak segera melepaskan jiwa bela dirinya. Melainkan dia bergegas maju dengan marah. Membuat langsung menuju komandan lawan. Zhang Yangzi. Sosok Gu Yue berkedip sejenak sebelum dengan cepat muncul kembali di belakang Tang Wulin. Seolah dia bayangannya. Meskipun Tang Wulin hanya mengandalkan kekuatan tirani dan tidak secepat Xie, dia juga tidak lambat. Gu Yue ringan seperti bulu. Seolah-olah dia hantu. Dari awal hingga akhir, dia menempelkan dirinya ke punggung Tang Wulin. Zhang Yangzi berdiri di sana tanpa menggerakkan 1 inci pun. Seolah-olah dia tidak peduli dengan tuduhan Tang Wulin sama sekali. Sebaliknya, Wang Jinxi yang bergerak dari sisinya, mirip dengan rekan satu timnya. Wang Jinxi juga memiliki 2 cincin jiwa. Sosoknya yang ramping tampak agak membengkak. Tetapi yang tumbuh dalam ukuran bukan ototnya, melainkan kerangkanya. Dia tampak seperti rak bertulang ketika dia mengangkat tangannya untuk mengeluarkan aliran gas hitam. Ini, dia sebenarnya memiliki jiwa bela diri dengan atribut kegelapan. Wang Jinxi mengambil langkah besar ke depan untuk bertemu Tang Wulin. Tangannya terbentang di depannya sepanjang waktu. 2 api hitam tampak menyala di matanya saat dia maju. Jiwa rohnya tidak ditemukan dimanapun dan tidak ada yang tahu apa itu. Meskipun demikian, ekspresi Tang Wulin tetap tidak berubah. Cincin jiwa putih muncul di bawah kaki ketika dia mengangkat tangannya ke depan dan gold light kecil menyelinap keluar dari kerah kemejanya untuk mengekspos kepala mungilnya. Dari mereka yang hadir, hanya Wu Zhangkong di antara hadirin yang memperhatikan bahwa kepala gold light telah tumbuh jauh lebih besar dari sebelumnya. Tetapi dengan tubuhnya tersembunyi di dalam pakaian Tang Wulin, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Lapisan cahaya kuning tanah menyelubungi Tang Wulin, menyebabkan sosoknya tampak lebih tebal dari sebelumnya. Kecepatannya, bagaimanapun, sedikit melambat. Bola cahaya merah terbang di bahunya dari belakang. Nyaris hilang. Anehnya, itu adalah bola api. Pow! Itu menghantam tangan kanan Wang Jinxi. Tetapi dalam kilatan cahaya hitam, bola api itu padam. Pada saat berikutnya, ia mulai bertukar pukulan dengan Tang Wulin. Pertempuran tatap muka adalah domain dari Master Assault System Soul. Bang! Terdengar suara letupan. Tang Wulin berhenti dengan tubuh gemetar sementara Wang Jinxi mundur 3 langkah setelah menerima pukulan Tang Wulin. Wajah Zhang Yangzi yang tidak bergerak diwarnai dengan keheranan. Dia mengerti berapa banyak kekuatan yang dimiliki Wang Jinxi. Karena dia memiliki jiwa bela diri jarak dekat kelas 1 yang membuatnya menjadi master jiwa sistem assault yang luar biasa. Faktanya, bahkan dia sendiri tidak bisa membandingkan kekuatan fisik dengan Wang Jinxi. Dia benar-benar yakin sebelumnya bahwa dalam divisi menengah Akademi Issea dan bagi mereka yang kurang dari 3 cincin,
Ada beberapa yang bisa bersaing dalam kekuatan. Bagaimanapun, jiwa bela diri Wang Jinsi hanya sekuat itu. Namun, adegan yang tidak bisa dipercaya terjadi sebelum dia. Hanya satu cincin master jiwa dengan cincin jiwa 10 tahun benar-benar memiliki kekuatan yang melampaui Wang Jinsi. Ini benar-benar tak terbayangkan. Bukan hanya Zhang Yangzi yang berpikir seperti ini. Wang Jinsi sama terkejutnya dengan kekuatan Tang Wulin. Pada saat mereka bertukar pukulan, dia merasa seolah-olah dia adalah orang yang sendirian menghadapi gunung yang tak tergoyahkan. Kekuatan luar biasa dari Tang Wulin adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat dia lawan. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur. Gu Yue tidak menindaklanjuti dengan serangan lain, tetapi terus bersembunyi di balik punggung Tang Wulin. Mereka masih memiliki satu lawan yang belum bergerak. Jadi dia ingin menghemat kekuatannya. Pada saat tinju Tang Wulin menghantam Wang Jinsi, perasaan aneh dalam hati Gu Yue tumbuh lebih jauh. Di sisi lain, Xie Xie dan Wei Xiaofeng masih terlibat dalam bentrokan yang hebat. Menghadapi ancaman serangan Xie Xie, cincin jiwa pertama Wei Xiaofeng menyala ketika ia menggunakan keterampilan jiwa pertamanya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi ketika serangkaian hantu muncul di belakangnya. Hantu-hantu ini tampak tidak nyata ketika mereka berputar di sekelilingnya dan dia berbaur di antara mereka, membuatnya sulit bagi orang lain untuk mengidentifikasi yang asli. Untuk jiwa bela diri Green Shadow Snake-nya, keterampilan jiwa pertama Wei Xiaofeng adalah Green Shadow Clones. Jiwa roh dan bela diri Wei Xiaofeng mendukung kesombongannya. Dengan kompatibilitas ekstrim mereka satu sama lain, keterampilan jiwa yang dia peroleh memiliki tingkat yang lebih tinggi dari apa yang bisa didapatkan oleh master jiwa lainnya. Meskipun klon bayangan hijau ini hanyalah klon, mereka hampir identik dengan hal yang asli dan memiliki udara ilusi bagi mereka. Kaki Wei Xiaofeng diam-diam menjangkau, berliku tentang kaki Xie Xie. Bisakah Xie Xie membedakan antara hantu dan tubuh sejati? Tentu, saat ini dia tidak bisa. Tapi dia masih punya sarana. Wu Zhangkong telah mengajarinya bahwa jika dia pernah bertemu lawan dengan kemampuan yang tidak dapat dia analisis, metode terbaik untuk menghadapinya adalah dengan sepenuhnya menunjukkan kemampuannya sendiri. Dengan menggunakan kemampuan terkuatnya, Xie Xie akan dengan paksa menerobos. Dengan demikian, Xie Xie mengaktifkan cincin jiwa pertamanya, menyalakan Green Shadow Clones sejenak. Pisau emas bercahaya menebas. Mengapa saya peduli berapa banyak hantu yang Anda miliki? Satu serangan dan saya akan tahu mana yang nyata dan yang palsu. Setelah mencapai peringkat 20, kekuatan jiwa Xie Xie telah mencapai ranah lain, menyebabkan kekuatan Dragon Light Blade-nya tumbuh secara substansial. Bilah cahaya keemasan itu seperti bulan sabit menebas. Serangkaian suara melengking bisa terdengar saat ujung bilah mengiris angin. Wei Xiaofeng terkejut. Dia buru-buru menarik kembali kakinya dan melompat dalam upaya untuk menghindari serangan Xie Xie. Tapi hantu yang dihancurkan masih menghancurkan hantu. Ketika dia melompat mundur, hantu-hantu mengikuti tepat di belakangnya. Pada saat itu, dia terungkap. Xie Xie meledak dari bola kakinya, mengangkat Light Dragon Blade saat tubuhnya berputar, langsung menuju Wei Xiaofeng. Klon bayangan hijau Wei Xiaofeng dikumpulkan bersama dalam upaya putus asa untuk menangkal Xie Xie. Tetapi klon ini hanya memiliki 10% dari kekuatan Wei Xiaofeng. Kapanpun Light Dragon Blade Xie Xie lewat, satu klon demi klon akan dihancurkan. Dia telah menembus keterampilan jiwa Wei Xiaofeng. Penonton dari kelas 1 tercengang. Wei Xiaofeng benar-benar terjebak dalam angin ini. Klonnya sebenarnya telah dimusnahkan dengan metode brute force seperti itu. Hanya Ye Yingluo yang dapat mengidentifikasi masalah. Jiwa bela diri Xie Xie tidak biasa. Pada pandangan pertama, itu tampaknya hanya belati. Tapi itu jauh lebih tajam daripada belati dan memiliki aura bawaannya sendiri yang memberikan tekanan pada Wei Xiaofeng. Keyakinan Wei Xiaofeng yang biasa telah tertahan dan kekuatan penuhnya tidak bisa ditampilkan sama sekali. Satu pohon anggur biru setelah satu tembakan lagi dari tanah untuk mengikat Wang Jinsi. Pada suatu saat, sepasang palu logam juga muncul di tangan Tang Wulin. Untuk menghadapi lawan yang begitu kuat, dia tidak bisa menahan diri kali ini. Palu yang dia bawa adalah Tousan Refined Heavy Silver Hammers miliknya.
Dia sudah tahu dari bentrokan mereka sebelumnya bahwa jiwa bela diri Wang Jinxi ada hubungannya dengan tulangnya. Saya tidak peduli apa jenis jiwa bela diri yang Anda miliki. Jika saya bisa memalsukan logam yang tidak biasa, lalu mengapa saya tidak bisa menghancurkan tulang Anda? Ho! Wang Jinxi sangat marah dengan kehilangan yang baru saja dideritanya dalam pertukaran mereka. Di bawah kakinya, cincin jiwa pertamanya mulai bersinar dan transformasi aneh menguasai tubuhnya. Seluruh lengan kanannya mengembang dengan cepat. Terutama tangannya ketika 5 jari tangannya menyatu menjadi 4 yang sangat tebal. Kuku-kukunya berubah hitam pekat. Lengan besarnya ini sekarang memunculkan perasaan tirani. Transformasinya lengkap. Ia melemparkan dirinya langsung ke Tanggulin. Wang Jinxi tidak repot-repot memikirkan dirinya sendiri dengan rumput Blue Silver Tanggulin. Babak 102 palem emas. Meskipun pohon anggur biru melilit tubuh Wang Jinxi, mengikatnya. Pada saat berikutnya, adegan aneh terjadi. Tanaman merambat keluar sendiri saat tubuh Wang Jinxi menjadi ilusi. Pada suatu saat, Wang Jinxi telah mengaktifkan keterampilan jiwa keduanya. Cincin jiwa yang sesuai bersinar terang di bawah kakinya. Dia benar-benar menggunakan keterampilan jiwanya dalam suksesi cepat. Zhang Yangzi mengungkapkan senyum ketika Wang Jinxi telah memanfaatkan keterampilan jiwa keduanya. Bahkan jika itu dia, akan sulit baginya untuk mengalahkan Wang Jinxi. Harus diketahui bahwa jiwa bela diri Wang Jinxi sebenarnya adalah jiwa tipe kegelapan tingkat pertama. Raja Naga Tulang. Jiwa bela diri Wang Jinxi lebih unggul daripada jiwa Wei Xiaofeng dalam setiap aspek. Keterampilan jiwa pertama, Bone Dragon Claw. Keterampilan jiwa kedua, transformasi jiwa tulang. Transformasi jiwa Wang Jinxi bisa mengubah bagian tubuhnya menjadi tidak berwujud. Meskipun transformasi hanya berlangsung untuk waktu yang singkat, dia kebal terhadap segalanya selama waktu itu. Secara alami, dengan kultivasi saat ini, ia hanya bisa mengubah seperempat tubuhnya menjadi inkorporeal. Di bawah kontrolnya yang cermat. Bagian inkorporeal adalah tepatnya bagian yang rumput Blue Silver lekat. Meskipun marah, Wang Jinxi sangat berkepala dingin. Zhang Yangzi telah memberitahu mereka sebelum pertempuran bahwa mereka tidak bisa meremehkan kelas 5. Tentu, itu karena kelas sampah ini seharusnya memiliki kekuatan untuk mengalahkan 3 kelas berturut-turut. Akibatnya, rencana pertempuran mereka adalah membuat Wei Xiaofeng terlibat satu dalam pertempuran jarak dekat. Sementara Wang Jinxi pergi habis-habisan mengurus 2 lainnya. Zhang Yangzi dibiarkan membersihkan. Lagi pula, tujuan mereka bukan hanya untuk mengalahkan orang-orang di kelas mereka. Itu jauh lebih tinggi dari itu. Mereka telah memutuskan untuk menyembunyikan kemampuan Zhang Yangzi dalam pertempuran ini. Tanpa ragu, Zhang Yangzi adalah inti dari tim mereka. Cakar tulang naga raksasa sudah di depan Tanggulin. Menyebarkan cakarnya lebar-lebar untuk meraihnya. Kegelapan beracun datang dari Bone Dragon Claw. Itu memiliki kekuatan yang luar biasa karena membuat tulang Wang Jinxi 10 kali lebih kuat dan kekuatannya 5 kali lebih besar. Selanjutnya, efek amplifikasi akan lebih besar saat ia terus berkultivasi. Suatu hari, jika dia berhasil mencapai 7 cincin dan mencapai tingkat tubuh sejati jiwa bela diri, dia akan dapat berubah menjadi Raja Naga Tulang dan mengungkapkan tubuh aslinya. Bahkan jiwa bela diri Zhang Yangzi agak lebih rendah dari Wang Jinxi. Ye Yingluo telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa jika mereka berkultivasi menjadi sage jiwa 7 cincin, yang terkuat di antara mereka adalah Wang Jinxi. Pada 2 cincin, meskipun Wang Jinxi hanya bisa mengeksekusi 1 cakar, dia yakin akan peluangnya untuk menang. Bahkan jika dia menghadapi Soul Elder 3 cincin, dia masih akan percaya diri. Wulin, hati-hati. Gu Yue bergerak cepat, melepaskan dirinya dari punggung Tang Wulin saat ledakan cahaya datang dari tubuhnya. Tidak apa-apa, kau punya aku. Sinar aneh muncul di mata Tang Wulin dan tumbuh dalam intensitas ketika ia mengangkat lengan kanannya. Dia bahkan tidak mencoba menghindari Bone Dragon Claw yang besar. Dia juga tidak menggunakan Blue Silver Grace untuk menangkisnya. Bahkan, palu di tangan kanannya juga sudah menghilang. Di kedalaman matanya, cahaya keemasan berkedip-kedip. Dia melengkungkan tangan kanannya ke kepalan tangan dan meninju langsung di tengah Bone Dragon Claw. Di sisinya,
Gu Yue tiba-tiba mendengar serangkaian suara dari tulang Tang Wulin ketika aura yang mengejutkan tiba-tiba meledak dari tubuh Tang Wulin. Aura ini hanya muncul selama sepersekian detik. Dengan hanya 2 orang di panggung kompetisi yang bereaksi terhadapnya. Tepat ketika Xie mengejar Wei Xiaofeng. Tubuhnya menjadi lamban saat dia merasakan sensasi ketakutan yang ekstrim muncul dari lubuk hatinya. Tidak hanya memperlambatnya. Itu juga menyebabkan dia bergetar ketika kekuatan jiwanya menjadi tidak stabil. Orang lain yang bereaksi adalah lawan Tang Wulin, Wang Jinxi. Meskipun Xie bereaksi terhadap aura Tang Wulin, Tang Wulin tidak mengarahkannya padanya. Dengan demikian, perasaan yang dipicu dalam Wang Jinxi jauh lebih kuat. Dalam sepersekian detik itu, Wang Jinxi tidak lagi melihat lawannya sebagai manusia, melainkan ia melihat Tang Wulin sebagai binatang buas. Kekuatannya, yang berasal dari dalam darahnya, tiba-tiba berubah menjadi kekuatan yang membatasi. Kekuatannya yang luar biasa beralih menjadi gemetar intens sementara cakarnya melambat. Setelah itu, dia hanya bisa menatap kosong ketika Tang Wulin mengulurkan tangan kanannya. Dia meraih salah satu digit Bone Dragon Claw, lalu mengerahkan kekuatan yang luar biasa untuk melemparkannya. Bagaimana ini bisa terjadi pada saat Wang Jinxi terlempar? Terlepas dari apakah itu para siswa di atas panggung atau para penonton dan guru di atas panggung, semua orang terkejut melihat adegan ini. Long Hengsu baru saja bersiap untuk campur tangan dan memblokir Wang Jinxi. Takut bahwa cakar naga tulang akan secara serius membahayakan Tang Wulin. Bahkan, dia sudah bergegas maju untuk campur tangan ketika situasinya berubah drastis. Tulang naga claw milik Wang Jinxi melambat karena alasan yang tak terduga. Dan pada saat berikutnya, dia berubah menjadi cangkang artileri manusia. Hanya Gu Yue yang benar di samping Tang Wulin, yang melihat tangannya bersinar warna keemasan saat dia melempar Wang Jinxi. Setelah melihat ini, matanya agak kusam. Aura dan kekuatan itu menyerupai. Di kedalaman matanya yang indah, ekspresi syok yang tak terlukiskan berkedip dalam hatinya. Pertanyaan yang sama yang diajukan banyak orang lain muncul, bagaimana ini bisa terjadi? Tapi ada perbedaan antara dia, bagaimana ini bisa terjadi, dan orang lain. Bang! Wang Jinxi mendarat dalam kekacauan yang membingungkan di kejauhan. Meskipun berantakan, dia tidak lagi merasa gemetaran. Wei Xiaofeng adalah yang paling beruntung. Dia tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa keduanya tepat pada waktunya ketika Xie semakin dekat. Tetapi untuk beberapa alasan yang membingungkan, Xie telah melambat. Ini memberinya kesempatan untuk dengan cepat membuat jarak di antara mereka saat dia berlari menuju Zhang Yangzi. Tang Wulin mengepalkan tangannya. Ekspresinya memancarkan kebahagiaan. Benar-benar ada kesempatan. Tanpa jeda, dia melemparkan palu di tangan kirinya lurus ke arah Zhang Yangzi dengan seutas rumput blue silver yang terhubung ke porosnya. Diam-diam mengekor di belakangnya. Saat melesat ke arah Zhang Yangzi, palu mengeluarkan peluit yang menusuk telinga. Dalam sekejap, itu tepat di depannya. Pada saat itu, lampu hijau yang tidak menyenangkan muncul di sisi Zhang Yangzi. Dia merasakan tubuhnya tegang karena dia tidak lagi bisa bergerak 1 inci pun. Gu Yue telah menggunakan kontrolnya atas elemen angin untuk mengikat Zhang Yangzi. Dia mengikat dan serangan palu Tang Wulin telah terjadi di konser yang sempurna. Tampaknya palu itu, yang beratnya lebih dari 100 kg, tidak dapat dihindari. Tang Wulin memegangi untaian blue silver grace yang terhubung dengannya. Jika Zhang Yangzi benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk melawan, maka dia akan menghentikan palu di detik terakhir. Bagaimanapun, ini hanya kompetisi. Jejak kaget melintas di mata Zhang Yangzi. Tapi tidak ada jejak panik. 2 cincin jiwa menyala di bawah kakinya dan segera, teriakan nyaring Raja Wali datang dari mulutnya. Dengan mengguncang tubuhnya, ia tampaknya telah mengatasi elemen angin yang menjebaknya. Memungkinkannya mengambil satu langkah yang diperlukan untuk menghindari palu Tang Wulin. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, sebuah bayangan terbang keluar dari punggungnya ketika sepasang sayap hitam muncul dari punggungnya. Jiwa bela diri tipe terbang. Zhang Yangzi mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Hal yang menakjubkan adalah bahwa tubuhnya sekarang gelap gulita dan dia memiliki mata elang ungu. Bentuk elang tidak terlalu besar,
Tetapi matanya sangat tajam dan kuat. Daripada menyerang Tang Wulin dengan segera, Zhang Yangzi menggunakan kecepatan terbangnya, yang bahkan melampaui kecepatan Xie Xie, untuk tiba di sisi Wei Xiaofeng dalam sekejap. Cincin jiwa pertamanya menyala, mendorong sayapnya untuk tiba-tiba tumbuh panjangnya 10 meter, dan menjadi warna hitam yang lebih dalam. Dia menyelimuti Wei Xiaofeng dan Xie Xie dengan sayapnya yang besar. Ini, ketika seseorang melihat jiwa bela diri tipe terbang, hal pertama yang akan dipikirkan adalah Master Agility System Soul. Namun, Zhang Yangzi sebenarnya menggunakan keterampilan jiwa tipe kontrol. Mungkinkah dia sebenarnya adalah Master Sistem Kontrol Jiwa? Pada saat inilah Wang Jinsi merangkak. Setelah meninggalkan daerah Tang Wulin, perasaan takut dan takut di dalam hatinya telah hilang. Meskipun ada misteri yang tak terduga yang mereka temui tadi, dia masih mengenal Zhang Yangzi sejak kecil. Karenanya mengetahui bahwa dia harus segera berlari menuju area kegelapan. Ini tidak baik. Xie Xie. Tang Wulin berteriak untuk Xie Xie. Kakinya membuat lekukan di tanah saat dia dengan marah berlari lurus ke daerah hitam itu. Sepanjang jalan, dia mengambil palu dan mulai menyebarkan rumput blue silvernya dengan kekuatan penuh, memindahkannya untuk menutupi area itu. Lampu hijau muncul di bawah kakinya, menerangi seluruh tubuhnya. Kecepatannya meningkat sedikit, tetapi pada saat itu, cahaya keemasan mulai bersinar di atas massa hitam itu. Bab 103 Blue Silver Whip. Di bawah cahaya keemasan itu, area kegelapan menghilang, mengungkapkan 4 sosok di dalamnya. Atribut ringan. Di luar panggung, Ye Yingluo terkejut sekali lagi. Bahkan Xie Xie memiliki 2 cincin tidak mengejutkannya sampai sejauh itu. Hanya apa jiwa bela diri gadis kelas 5 ini? Sejak awal kompetisi, dia telah menggunakan elemen angin, elemen api, dan sekarang elemen cahaya. Bagaimana dia bisa mengendalikan 3 elemen? Ini tidak bisa dibayangkan. Bagaimanapun, itu tidak berguna. Dengan Xie Xie dikepung oleh 3 orang, bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Namun, yang benar-benar mencengangkan adalah bahwa meskipun mereka berkumpul bersama, Zhang Yangzi, Wang Jinsi, dan Wei Xiaofeng tidak dapat menangkap Xie Xie dalam periode waktu yang singkat itu. Bola emas cahaya yang bersinar di atas massa kegelapan tiba-tiba meledak dan mulai berputar. Di tengah kekacauan kesibukan cahaya, serangkaian bentrokan bisa terdengar. Keterampilan jiwa kedua Xie Xie. Badai naga ringan. Itu benar. Ini adalah keterampilan jiwa yang kuat yang diperoleh Xie Xie setelah melakukan terobosan. Dengan tubuhnya sebagai gandar, dia akan berputar dengan cepat sambil memegang belati naga lightnya, mengubah tepi belati menjadi angin badai dahsyat yang berputar dan menebas di sekelilingnya. Ini adalah keterampilan yang mencakup serangan dan pertahanan. Hanya dengan mengandalkan keterampilan jiwa yang kuat ini dia mampu menahan serangan dari semua sisi. Tang Wulin sudah tiba. Sekali lagi meninju dengan tangan kanannya. Sama seperti sebelumnya. Hanya Xie Xie dan Wang Jinsi yang bereaksi terhadap pukulannya. Badai naga cahaya Xie Xie berhenti sejenak. Sementara Wang Jinsi tidak tahan tekanan sama sekali. Seluruh tubuhnya berubah kaku. Satu demi satu, helai Blue Silver Grace memasuki area, menuju keluar untuk mengikat 3 lawan mereka. Pada saat yang sama, palu di tangan kiri Tang Wulin dengan marah menabrak Wang Jinsi. Zhang Yangzi bergerak cepat, tetapi dengan tubuh kaku Wang Jinsi, lebih mudah bagi Tang Wulin untuk bertarung. Sebuah lampu hijau melilit pinggang Wang Jinsi dan pada saat berikutnya, 3 bayangan mundur bersama. Bayangan hitam membantu membuka jarak di antara mereka. Wei Xiaofeng yang telah meraih Wang Jinsi. Kaki kanannya tampak tanpa tulang karena terus menekuk pada sudut yang mustahil. Mereka bertiga mundur sementara Xie Xie menghentikan keterampilan jiwanya, bergabung kembali dengan Tang Wulin dan Gu Yue. Pertempuran kembali ke 3 lawan 3. Bagus. Sangat bagus. Wajah Zhang Yangzi diwarnai dengan kegembiraan. Tetapi keberanian dan kepercayaan dirinya lebih diutamakan. Xie Xie terengah-engah di samping Tang Wulin. Dia mencuri pandang pada rekan satu timnya. Dia tidak tahu mengapa. Tetapi dari awal hingga akhir, dia merasakan aura mengerikan datang dari Tang Wulin. "Apakah kamu baik-baik saja?" bisik Tang Wulin. Xie Xie menggelengkan kepalanya.
Aku sudah menggunakan sedikit kekuatan jiwa. Tapi aku masih bisa bertahan. Dia bukan satu-satunya yang khawatir oleh Tang Wulin. Wang Jinsi yang berlawanan memandang Tang Wulin seolah-olah dia monster. Dia terperangah oleh Tang Wulin. Tetapi lebih dari itu, dia takut padanya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa saya tidak bisa mengendalikan jiwa bela diri saya ketika saya menghadapinya? Pikiran Wang Jinsi dipenuhi dengan pertanyaan. Zhang Yangzi berkata, sangat bagus. Anda bahkan lebih kuat dari yang kami kira. Tetap saja, hanya sampai di sini. Kami bertiga telah tumbuh bersama, menjadi jiwa guru bersama, dan berkultivasi bersama. Kami akan membiarkan Anda melihat koordinasi kami selanjutnya. Saat dia berbicara, dua sayap di punggung Zhang Yangzi terbuka sekali lagi. Cahaya hitam tiba-tiba menguat, menyembunyikan mereka bertiga di dalamnya. Sudut mulut Gu Yue melengkung menjadi senyum. Kontrol atribut darkness. Ya. Dia menarik Tang Wulin kembali. Mencegahnya bergegas ke depan saat dia mengambil 2 langkah ke depan sendiri. Berdiri di depan lawan mereka. Sebuah cincin kuning berkilau di bawah kakinya. Pada saat itu, sepertinya mata Gu Yue mulai bersinar. Sebuah cahaya perak samar melintas di kedalaman matanya saat dia mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba, cahaya keemasan meledak dalam kehidupan di atas telapak tangannya. Seolah-olah dia sedang memegang miniatur matahari. Aura bercahaya yang luar biasa mengalir keluar darinya. Xie khawatir. Pada saat elemen cahaya Gu Yue bersinar, seluruh tubuhnya merasakan perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Membantunya memulihkan kekuatan jiwanya yang dihabiskan. Karena Light Dragon Daggers Xie memiliki atribut cahaya dan Shadow Dragon Daggers miliknya atribut ruang. Berjemur dalam cahaya emas ini secara alami akan terasa sangat nyaman. Tirai kegelapan Zhang Yangzi menerima serangan cahaya. Segera berkurang karena 3 sosok di dalamnya sekarang samar-samar terlihat. Lampu merah menyala mengikuti cahaya keemasan. Menyatu untuk membuat api merah keemasan yang menyulut lingkungan Gu Yue. Elemen fusion. Ye Yingluo menganga pada gadis satu cincin di atas panggung. Jenius. Dia benar-benar jenius. Meskipun saya tidak tahu apa itu jiwa bela diri atau keterampilan jiwanya. Karena bisa menggabungkan 2 elemen cahaya dan api pada usia muda. Bahkan kata, genius tidak cukup untuk menggambarkannya. Ketika tirai hitam mendekati api merah keemasan, itu mulai mencair. Seperti salju. Mustahil untuk mendekat. Tepat pada saat itu, tulang naga cakar keluar dari tirai hitam dengan kecepatan kilat. Langsung menuju Gu Yue. Mengikuti Bone Dragon Claw adalah sosok yang dikelilingi oleh beberapa ular hijau besar. Ada 6 total. Mulut mereka terbuka lebar saat mereka berputar di sekitar Bone Dragon Claw. Tidak seperti Bone Dragon Claw. Ular-ular itu berkeliling Gu Yue dan menembak ke arah Tang Wulin dan Xie dalam upaya untuk menggigit mereka. Melahap bayangan hijau. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Wei Xiaofeng. Sebuah pohon anggur berwarna biru keemasan menarik Gu Yue kembali sementara cahaya merah keemasan menyebar ke seluruh tubuh mereka. Menutupi mereka dalam lapisan cahaya. Cahaya ini menangkal kegelapan itu sementara Tang Wulin mengendalikan Blue Silver Grace-nya untuk mencoba mengikat sekali lagi. Tiba-tiba, Xie meledak maju dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu, seluruh tubuhnya tampak ilusi ketika cahaya dan bayangan berkedip pada Light Dragon Dagger-nya. Menciptakan cahaya yang lebih terang yang bertemu dengan kepala Devouring Green Shadow. Tidak ada kepala ular yang bisa menekan serangan mereka. Saat Tang Wulin menarik Gu Yue kembali ke belakangnya, dia bergerak untuk menghadapi Bone Dragon Claw sekali lagi. Dia menghancurkan kepala ular dengan lengan kirinya sementara lengan kanannya berubah keemasan lagi saat dia melemparkan tinju untuk memenuhi cakar itu. Tulang naga cakar mundur. Dan sebagai gantinya, sesosok hitam tiba-tiba melesat ke Tang Wulin. Cahaya dan api elemen cahaya yang menutupi tubuh Tang Wulin bentrok dengan cahaya hitam sosok hitam itu, menyebabkan ledakan eksplosif. Dia dengan gesit menghindari lengan kanan Tang Wulin dan mendaratkan tinju di perut Tang Wulin. Sosok hitam ini tiba terlalu tiba-tiba. Tang Wulin tidak mampu bereaksi sama sekali. Sehubungan dengan teknik kecepatan dan pertempuran, dia jauh lebih rendah daripada Xie. Dan sosok hitam itu dengan licik menghindari rumput blue silver yang menutupi tanah.
Itu tidak bisa dihindari. Mata Tang Wulin berbinar ketika palu perak lebatnya sekali lagi muncul di tangan kanannya. Karena itu tidak bisa dihindari, maka aku tidak akan mencoba menghindar sama sekali. Palunya menabrak kegelapan itu, menangkal lawannya. Puh! Sebuah pukulan mendarat dengan ringan di tubuh Tang Wulin sementara palunya melintas. Namun, yang aneh adalah sosok hitam itu. Setelah dipukul oleh palunya, tiba-tiba hancur berantakan dan tersebar menjadi cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya. Melihat ini, rasa dingin naik dari dalam tubuhnya dan banyak tulang mulai bermunculan saat dia diatasi dengan gemetar dingin. Tidak baik. Saya jatuh ke dalam perangkapnya. Keterampilan jiwa kedua Zhang Yangzi, Shadow Clone, menciptakan klon dirinya yang memiliki setengah dari kekuatan tempurnya. Apapun yang terkena klon akan terinfeksi oleh korosi kegelapan. Kekuatan jiwanya akan habis dimakan tanpa henti dan tubuh mereka akan terkorosi. Tepat pada saat itu, Blue Silver Grace dari Tang Wulin akhirnya berhasil menembus kabut kegelapan. Tang Wulin mengerang saat dia menahan korosi di dalam tubuhnya dan tiba-tiba mengerahkan semua kekuatan jiwanya. Sehelai Blue Silver Grace tiba-tiba naik ke udara, terbang menuju tirai cahaya hitam itu. Itu tidak mengikat, melainkan cambuk Blue Silver. Blue Silver Grace yang tampak lembut itu tiba-tiba menjadi keras pada saat itu. Itu menutupi layar kegelapan, mencolok ke arah interior. Bahkan jika itu adalah Bone Dragon Claw, itu masih akan dikesampingkan. Untuk sesaat, Zhang Yangzi, Wang Jinsi, dan Wei Xiaofeng menderita kepindahan, menyebabkan mereka terhuyung mundur pada derajat yang berbeda. Siapa yang akan membayangkan bahwa rumput Blue Silver yang tampak paling lemah dengan cincin jiwa 10 tahun sangat sedikit benar-benar bisa mengerahkan kekuatan seperti itu. Zhang Yangzi agak santai ketika dia berhasil menyerang Tang Wulin. Dan sebagai hasilnya, dia menjadi mangsa untai rumput Blue Silver ini. Itu mencambuknya, mengirim rasa sakit yang membakar ke seluruh tubuhnya. Wei Xiaofeng juga menderita di tangan cambuk ini, membuatnya kehilangan kendali atas Devouring Green Shadow-nya. Wang Jinsi, bagaimanapun, mengandalkan tubuh kuatnya untuk bertahan. Tetapi masih gemetaran karena rasa sakit cambuk dan tidak bisa membantu tetapi terhuyung mundur. Bab 104 Gu Yue meletus. Apakah kamu baik-baik saja, Wulin? Gu Yue dengan lembut menekan tangan ke punggung Tang Wulin, menyebabkan kekuatan jiwa atribut cahaya untuk memasuki dirinya. Gelombang kehangatan menyelimuti tubuhnya, mengurangi rasa tidak nyaman. Aku baik-baik saja. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Meskipun masih ada rasa dingin dan sakit di dalam tubuhnya, itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dia alami beberapa hari terakhir ini. Jika rasa sakit yang sebelumnya telah membuatnya ingin mati, maka rasa sakit saat ini adalah seperti memiliki sakit perut. Ketika Zhang Yangzi melihat kondisi Tang Wulin, dia terkejut. Meskipun terkena klon bayangannya dan terlemah dari anggota kelompoknya, Tang Wulin masih bisa berdiri tegak. Situasi seperti apa ini? Kamu bisa mati. Gu Yue tiba-tiba berteriak. Sebelum Tang Wulin bahkan memiliki kesempatan untuk meraihnya, dia sudah bergegas maju. Gu Yue tiba-tiba melaju. Lampu hijau berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Saat dia melaju ke arah mereka, dia bergerak dengan kedua tangannya, menembakkan bola api dan es menuju ketiga lawannya. Sementara serangannya melesat ke arah trio lawan. Lampu hijau yang menutupi tubuhnya bersinar lebih terang dan lebih cerah. Matanya tumbuh lebih jelas. Setelah bola api itu meledak, tangannya sudah mengambil warna biru sedingin es. Kemudian, ketika es itu pecah, cahaya biru dingin itu mulai menyatu dengan lampu hijau. Sebuah badai kacau menjerit di udara. Dan para siswa dan guru yang teringat-teringat akan badai yang bergolak yang baru saja melanda. Dalam waktu singkat, angin dan es telah tumbuh menjadi tornado setinggi 5 meter dan berdiameter 1 meter dan dengan cepat maju ke arah Zhang Yangzi dan rekan-rekan satu timnya. Suhu di atas panggung merosot ketika pecahan es di dalam angin yang berputar-putar menjadi bilah tajam yang memotong udara, melepaskan gelombang pekikan yang menusuk telinga. Ekspresi trio lawan memburuk. Wang Jinsi adalah yang pertama mengambil inisiatif dan bertindak sebagai garda depan. Sementara dua lainnya menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk melindungi tubuh mereka, menghindari
Seluruh panggung tampaknya berada di bawah kendali tornado mini ini saat menarik mereka ke tengah. Kecepatan mereka juga telah dipotong setengah. Sehingga pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk lolos dari jangkauannya. Long Hengsu melihat ke atas panggung dengan ekspresi kaget sekali lagi. Ini adalah keterampilan jiwa dari Soul Master satu cincin. Bisakah penatua jiwa dengan cincin jiwa 1000 tahun bahkan mencapai ini? Badai salju. Ini adalah kombinasi antara es dan angin. Di antara trio dari kelas 5. Yang terkuat bukanlah Xie, yang memiliki kedua jiwa bela diri kembar serta kekuatan jiwa terbesar di antara mereka. Lebih tepatnya, itu adalah Gu Yue. Gu Yue tidak pernah menggunakan kekuatan sejatinya sampai pertandingan ini. Namun hari ini, Tang Wulin telah terluka oleh lawan-lawan mereka, menimbulkan kemarahannya. Dengan demikian, dia melakukan serangan elemental terkuatnya. Namun, setelah menciptakan badai salju, wajahnya menjadi pucat pasi. Tubuhnya terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Untungnya, Tang Wulin dengan lembut memegang dan mendukungnya, mencegahnya jatuh. Tabrakan konstan terdengar dari dalam badai salju ketika merobek trio dari kelas 1. Cahaya berkelip-kelip samar bisa terlihat di dalam badai salju, menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk mempertahankan diri. Xie memegang Light Dragon daggernya dengan erat saat cahaya bersinar di matanya. Dia telah menghadapi kekuatan badai salju sejak dulu dan jelas memahami betapa hebatnya Gu Yue. Sebagai Master Soul Agility System, dia takut bahkan setelah mendapatkan cincin kedua dan dengan keuntungan dari jiwa kembarnya. Dia tidak akan mampu menahan kekuatan badai salju Gu Yue. Jika dia terpaksa menghadapinya, maka dia harus bersiap di muka dan lari jauh. Meskipun dia sering bertengkar dengan Gu Yue, dia masih menghormatinya karena kekuatannya. Badai salju bertahan selama 10 detik penuh sebelum mulai membubarkan diri. Pada akhirnya, suhu panggung dan sekitarnya telah turun drastis. Sosok trio Zhang Yangzi secara bertahap muncul dari dalam badai salju yang menyebar. Berdiri di depan adalah Wang Jinxi. Pakaiannya compang camping dan tubuhnya memar. Untung baginya, dia telah memblokir wajahnya dengan tangannya, menyelamatkannya agar wajahnya tidak rusak. Situasi Zhang Yangzi dan Wei Xiaofeng agak lebih baik, tetapi wajah mereka masih pucat. Kekuatan jiwa mereka habis setelah menahan badai salju itu. Persepsi siswa yang menyaksikan Gu Yue telah berubah. Mereka semua bertanya-tanya, apakah dia benar-benar murid baru? Seberapa kuat dia akan menjadi di masa depan? Light Dragon dagger di tangan, Xie berjalan ke lawan mereka dan berkata, mengalah kalah. Semua orang bisa melihat bahwa trio lawan telah menggunakan setidaknya setengah dari kekuatan jiwa mereka dan telah terluka dalam berbagai tingkatan. Long Hengsu juga mendekat, bersiap untuk menghentikan pertandingan setiap saat. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, kekuatan Gu Yue terlalu mengerikan. Dia akhirnya mengerti mengapa Wu Zhangkong yang arogan ingin menerimanya di kelasnya. Long Hengsu adalah yang berotak babi. Kami masih belum kehilangan. Tatapan Zhang Yangzi hanya setajam sebelumnya. Tapi kata-kata ini nyaris tidak terdengar dari balik giginya yang mengertakkan. Wei Xiaofeng menatapnya, sebelum berkata dengan ragu, apakah Anda benar-benar ingin? Zhang Yangzi dengan tegas menatapnya. Kita tidak bisa kalah. Jinxi, ayo. Wang Jinxi tiba-tiba menegakkan punggungnya, melepaskan raungan ke langit saat aura hitam yang kuat mengalahkan tubuhnya sekali lagi. Sebuah cahaya ejekan melintas di mata Xie. Mereka masih ingin membalik langit dalam situasi mereka saat ini. Dalam sekejap, dia mulai maju pada Zhang Yangzi. Bagaimanapun, Zhang Yangzi adalah inti dari tim mereka. Tetapi tepat pada saat itu, sosok gelap muncul, dengan cahaya hitam menyembur dari mulutnya. Itu menghalangi serangan Xie dan memperlambatnya. Setelah itu, Xie terkejut melihat bahwa Zhang Yangzi telah terbang di belakang Wang Jinxi dan sekarang memeganginya di pinggang. Raungan naga yang dalam dan teriakan elang bergema di seluruh panggung. Pada saat itu, tubuh Zhang Yangzi dan Wang Jinxi menjadi hitam pekat, seperti tinta. Kemudian, mereka mulai mengalami semacam fusi aneh. Zhang Yangzi berubah menjadi cahaya hitam, diam-diam menyatu dengan Wang Jinxi dan menjadi sepasang sayap baginya. Tubuh Wang Jinxi mulai tumbuh.
Sebuah ekor besar muncul dari tulang ekornya. Sementara kedua tangannya menjadi Bone Dragon Claws. Auranya membubung tinggi. Lepaskan. Wang Jinsi berteriak dengan suara yang dalam. Menebas dengan salah satu dari cakar naganya. Xie berusaha menghindar. Tetapi cahaya hitam muncul di sekelilingnya dan membuatnya merasa seperti berusaha melepaskan diri dari rawa. Cahaya hitam ini muncul terlalu tiba-tiba untuk Tang Wulin untuk menyelamatkan Xie dengan Grace Blue Silvernya. Satu-satunya yang Xie bisa lakukan adalah membela diri dengan belati naga ringan dan belati naga-naga ketika ia dikirim terbang di udara. Di udara, semburan darah keluar dari mulut Xie. Dan Tang Wulin bisa mendengar fraktur datang dari lengan Xie. Xie. Tang Wulin berlari mendekat dan menangkapnya. Mata Xie tertutup rapat. Setelah kehilangan kesadaran, belati naga cahaya dan belati naga belangnya mulai memudar dengan aura lemahnya. Kamu keparat. Ini hanya pertandingan. Tang Wulin menggeram saat dia dengan sembrono menyerbu ke arah naga-naga itu. Saat dia maju ke depan, lapisan sisik emas mulai menutupi lengan kanannya mulai dari ujung jarinya. Lengannya tampak tumbuh lebih tebal dengan satu lingkaran penuh. Pupil Tang Wulin sudah berubah menjadi keemasan. Dan ketika dia tiba-tiba menginjak kaki kirinya, itu secara tak terduga menyebabkan ledakan. Dia meledak ke depan seperti peluru artileri, menembak lurus ke arah Wang Jinsi yang berubah. Tubuh Wang Jinsi jauh berbeda dari sebelumnya. Dengan kepakan sayapnya, tubuhnya yang tingginya lebih dari 2 meter naik ke udara. Kemudian, dengan sedikit memutar tubuhnya, dia mencambuk ekornya ke Tang Wulin. Tang Wulin membuka mulutnya, melepaskan embusan gas hitam. Tangan kanannya tiba-tiba tumbuh lebih besar dan jari-jarinya tumbuh lebih panjang, mengambil bentuk cakar naga. Tapi itu berbeda dari tulang naga cakar Wang Jinsi. Cakar naga Tang Wulin memiliki 5 cakar. Bang! Cakar naga emas Tang Wulin bentrok keras dengan ekor naga-naga yang meliuk-liuk. Sebuah cahaya keemasan melintas di ekor sebelum Tang Wulin terlempar ke udara karena kekuatan tabrakan. Di udara, Tang Wulin meringkuk tubuhnya. Kemudian menggunakan rumput blue silver yang telah dia lilit naga tulang untuk menarik dirinya kembali ke arah itu. Cakar naga emas turun sekali lagi. Tapi kali ini, menuju kepala Wang Jinsi. Wang Jinsi menyatukan kedua cakarnya, menamparkan Tang Wulin. Tetapi pada saat itu, Tang Wulin merilis auman naga yang menusuk telinga. Bab 105 Cakar Naga Emas. Sinar cahaya samar-samar terlihat dari tubuhnya selama sepersekian detik, menyebabkan tulang naga Claw Wang Jinsi segera melambat. Cakar naga emas menamparkan kepalanya. Berhenti. Long Hensu dan Ye Yingluo berteriak bersamaan. Tetapi pada saat ini, pikiran Tang Wulin hanya dipenuhi amarah karena melihat luka Xie. Dengan cakar naga emasnya menyerang dengan kekuatan penuh. Tidak mungkin untuk berhenti sekarang. Tepat pada saat itu, lengan ramping tanpa suara muncul dan menyentuh lengan kanan Tang Wulin. Dengan lembut mendorongnya ke samping. Cakar naga emas yang awalnya menuju ke arah kepala Wang Jinsi dibelokkan dan sebagai gantinya menamparkan cakar kanannya. Bang! Meskipun beberapa kali lebih besar dari Tang Wulin pada saat ini, Wang Jinsi jatuh ke tanah. Sementara Tang Wulin mendarat dengan lembut di sisi lain karena serangan balik. Cukup. Suara dingin terdengar. Sama seperti bel pagi dan drum malam. Itu menyebabkan Tang Wulin terbangun dari amarahnya. Wu Zhangkong berdiri di sampingnya, memegang Xie yang terluka. Tulang naga cakar Wang Jinsi tersentak pada sudut saat berbaring di tanah. Sementara ekornya jelas memiliki patah di mana Tang Wulin menabraknya. Pada saat itu, cahaya hitam terpisah dari tubuh Wang Jinsi yang berubah. Ketika kedua anak itu kembali normal, mereka mengeluarkan jeritan kesakitan yang menyedihkan. Zhang Yangzi berbaring di tanah. Kedua kakinya patah. Sementara lengan kanan Wang Jinsi patah, membungkuk pada sudut yang mustahil. Mereka berdua tidak bisa membantu tetapi mengucapkan jeritan kesakitan yang tak tertahankan. Pertandingan ini telah berkembang menjadi sesuatu yang sangat tragis sehingga tidak ada yang mengharapkannya. Guru Wu, bagaimana Anda bisa membiarkan siswa Anda menjadi sangat kejam? Ye Yingluo terbang ke atas panggung. Jari menunjuk ke Wu Zhangkong saat dia menggeram tuduhan itu. Wu Zhangkong berkata kepada Tang Wulin, "Pergi." Dari awal sampai akhir, dia tidak melirik Ye Yingluo.
Ye Yingluo ingin mengejarnya. Tetapi Wu Zhangkong tiba-tiba melepaskan aura sedingin es yang tajam yang menyebabkan seluruh tubuhnya membeku saat dia merasakan sensasi kematian. Setelah lengan Tang Wulin kembali normal, gelombang kelemahan menghampirinya. Meskipun dia sudah mengunyah seteguk gas hitam sebelumnya, beberapa masih tetap memiliki perasaan sedingin es di dalam perutnya. Mengikuti di belakang Wu Zhangkong adalah Gu Yue, yang melihat Xie dalam pelukan Wu Zhangkong. Bersama-sama, mereka bertiga turun dari panggung. Long Hengsu tetap berada di atas panggung dengan ekspresi suram seolah wajahnya meneteskan air. Kali ini kami memiliki situasi besar. Dalam turnamen promosi kelas ini, 3 siswa terluka parah dan sebagai wasit, ia harus bertanggung jawab. Ini adalah situasi besar yang tidak terjadi selama bertahun-tahun. Wu Zhangkong membawa Xie langsung ke rumah sakit untuk meminta seorang guru dengan jiwa bela diri tipe pemulihan memeriksa tubuhnya. Untungnya, itu hanya patah. Meskipun kedua tangannya menderita beberapa patah tulang kecil dan luka-luka ini tidak dapat dianggap ringan. Sebagian besar tubuhnya baik-baik saja. Organ internalnya hanya sedikit terguncang. Jadi dia hanya perlu waktu untuk istirahat dan pulih. Energi gelap dalam Tang Wulin juga dibubarkan oleh guru. Guru Wu. Saya, Tang Wulin memandang Wu Zhangkong yang hening dan sedingin es. Ingin menjelaskan dirinya sendiri. Kamu tidak perlu mengatakannya lagi karena kamu tidak melakukan kesalahan. Kalian berdua bergegas dan kembali dan beristirahat, kata Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh. Oh, lalu Xie. Tang Wulin dengan ragu bertanya. Aku akan berada di sini. Wu Zhangkong menatapnya. Pada saat itu, Tang Wulin tiba-tiba merasa bahwa guru sedingin es ini tidak begitu dingin. Tang Wulin dan Gu Yue meninggalkan teluk yang sakit dengan ekspresi rumit. Xie telah mematahkan kedua tangannya. Ini jelas merupakan cedera serius. Tang Wulin penuh rasa bersalah. Jika dia cukup cepat untuk menarik Xie kembali dengan Blue Silver Grace-nya pada saat itu, maka Xie tidak akan menderita cedera serius seperti itu. Dia terlalu ceroboh sebagai kapten tim. Jangan terlalu memikirkannya. Gu Yue berbalik dan berkata pada Tang Wulin. Tidak ada di antara kita yang mengharapkan situasi seperti itu. Jika tebakan saya benar, Zhang Yangzi dan Wang Jingxi telah menggunakan keterampilan fusi jiwa. Seharusnya, keterampilan fusi jiwa hampir mustahil untuk dilihat saat ini di dunia Soul Masters. Itu hanya dapat muncul jika dua jiwa bela diri sangat kompatibel satu sama lain. Keterampilan fusi jiwa. Tang Wulin telah mendengar sedikit tentang mereka di kelas. Jika dua master jiwa memiliki jiwa bela diri yang cukup kompatibel, maka mereka memiliki kemungkinan menggunakan keterampilan fusi jiwa. Salah satu jenis teknik terkuat. Efek skill fusi jiwa tidak menambah kekuatan kedua belah pihak, tetapi itu meningkatkan kekuatan kedua Soul Master. Yang saya ingin tahu adalah bagaimana Anda bisa mengalahkan mereka. Bahkan jika perpaduan jiwa mereka tidak sempurna. Tangan kananmu, Gu Yue memandang dengan ingin tahu ke lengan kanan Tang Wulin. Tang Wulin terdiam beberapa saat sebelum dengan lembut menggelengkan kepalanya. Gu Yue, kami teman. Jadi aku tidak ingin membohongimu. Tapi aku benar-benar tidak bisa memberitahumu tentang itu. Jadi, tolong jangan tanya. Oke. Gu Yue merenungkannya sejenak sebelum memberinya jawaban. Baiklah kalau begitu. Saya tidak akan bertanya. Tetapi Anda harus belajar mengendalikan kekuatan Anda. Tampaknya sangat tangguh. Tetapi kekuatan besar seperti itu juga membutuhkan kontrol yang besar. Tampaknya selama minggu badai, perubahan terjadi pada jiwa bela diri Anda. Itu benar. Perubahan memang muncul. Selain itu adalah perubahan yang sangat kuat. Tang Wulin mengingat kembali ketika dia mengambil obat-obatan roh dan menyerang segel setelahnya. Rasa sakit yang hebat. Rasa sakit begitu kuat sehingga Tang Wulin bahkan tidak bisa diganggu untuk mengambil perubahan di sekitarnya lagi. Dinginkan, panas, gatal. Ketiga sensasi ini sering saling menggantikan satu sama lain dalam siklus yang sepertinya tak ada habisnya. Dan ketika dia pikir itu sudah berakhir, dia mulai merasakan ketiganya pada saat yang bersamaan. Satu-satunya alasan dia bisa berhasil adalah dengan berpegang pada rasa keberadaannya. Terlepas dari seberapa kuat rasa sakitnya, dia tidak pernah menyerah dalam hatinya.
Inilah alasan dia mampu melampaui batas kemampuannya. Setelah beberapa waktu, dia menjadi berkepala kacau. Pada saat itu, dia samar-samar bisa melihat bahwa tubuhnya dan sekitarnya telah berubah menjadi emas. Urat emas di kulitnya menjadi hidup. Perlahan-lahan merayap naik ke tubuhnya. Dengan suara gemerincing. Sepertinya sesuatu di dalam tubuhnya telah tercabik-cabik. Saat itu, dia masih belum mengerti arti dari rasa sakit. Tiba-tiba, energi yang luar biasa kuat dan tak terlukiskan mengalir ke setiap sudut tubuhnya. Dingin, panas, gatal, semua menghilang. Sebagai gantinya adalah perasaan kembung, tulang, meridian, visera, dan kulitnya semua terasa seolah-olah telah mengembang dan akan menyembur kapan saja. Ini energi segel. Pada saat itu, Tang Wulin tidak lagi meragukan kata-kata Old Tang. Energi yang disegel dari jiwa Raja Naga Emas pasti dapat menyebabkan tubuhnya meledak jika tubuhnya tidak cukup kuat. Dihadapkan dengan serangan energi tirani seperti itu, ia takut bahwa seluruh wujudnya akan hancur. Rasa sakit dari perasaan kembung itu secara bertahap mencapai puncaknya sebelum surut. Dia selamat dan tidak meledak. Pada saat itu, Tang Wulin yakin dia baik-baik saja. Apakah segel rusak? Pikirannya berangsur-angsur rileks saat rasa sakit mereda. Sampai akhirnya, ia kehilangan kesadaran. Vena emas di sepanjang tubuh Tang Wulin pecah. Menjadi bintik-bintik cahaya kecil yang bergerak menjauh dari tubuhnya sementara vena emas di tulang belakangnya menjadi lebih jelas. Perlahan-lahan, vena-vena emas muncul kembali di tubuhnya. Tetapi kali ini warnanya jauh lebih menonjol dan warnanya lebih dalam. Bintik-bintik cahaya keemasan perlahan bergabung dengan lengan kanannya. Sementara bagian tubuhnya yang lain mengalami transformasi yang tak terlihat. Setelah selamat dari serangan energi segel, dia sekarang harus mengasimilasi dan menjalani transformasi. Ular rumput kecil, Gold Light, merayap ke tubuh Tang Wulin. Dengan malas meringkuk di atas tubuhnya. Garis-garis emas di kulitnya sekarang sangat mirip dengan yang ada di Tang Wulin. Gold Light sedikit gemetar. Seolah-olah itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Tubuh kuning tanahnya yang bergetar dan berangsur-angsur berubah menjadi emas saat tumbuh lebih panjang dan lebih besar. Itu tidak lagi tampak lemah dan rapuh seperti sebelumnya. Untaian Blue Silver Grace diam-diam muncul di telapak tangan kanan Tang Wulin. Vena emas di sepanjang tubuhnya tidak lagi tampak seperti ilusi seperti sebelumnya. Melainkan, cahaya keemasan bisa terlihat jelas di dalamnya. Rumput mirip anggur ini sekarang lebih tinggi dan lebih lurus. Tidak lagi tampak sehalus sebelumnya. Bersambung.